Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan seperti biasa setelah pertandingan Arsenal kita akan membahas 5 hal dari pertandingan kemarin yang menurut saya menarik gitu ya. Kalau teman-teman mungkin punya hal menarik lain yang ingin disampaikan, boleh yuk tulis di kolom komentar di bawah. Ya, tidak berlama-lama, ini kemarin ya pertandingan melawan Burnley ya. Sekali lagi Arsenal melakukan dominasi yang luar biasa. Ya, ini karena strategi yang tidak berubah ya dari pertandingan kemarin melawan West Ham. Ya, dimana para pemainnya pun sama. Jadi Ben White di back kanan, lalu Kiwior di kiri, Kai Havertz di midfield kiri, lalu Trossard sebagai central forward ya. Jadi ini menurut saya strategi yang apa ya, sama lah ya dengan pertandingan West Ham kemarin, di mana Arsenal ini mendominasi, menjaga agar menjaga agar Burnley itu tidak punya kesempatan sama sekali memegang bola. Dan memang kemarin Burnley itu menurut saya, bahkan kita lihat memang tidak ada shot on target ya. Entah ya, kita bisa lihat ini di sini bahwa Burnley itu sebentar, nah ini ya, total shotsnya cuman ada 8 dan 0 yang on target. Jadi David Raya nggak dikasih kerjaan di pertandingan ini. David Raya nggak dikasih kerjaan ya. Tidak ada kesempatan emas sama sekali bagi Burnley ya. Lalu expected goals mereka hanya 0,31 berbanding dengan Arsenal yang 2,36. Jadi memang pertandingan kemarin dominasi Arsenal bisa juga kita lihat di ini ya, di momentumnya ini dikuasai Arsenal. Tapi menurut saya pribadi, permainan Burnley kemarin masih lebih bagus dibandingkan West Ham, walaupun nggak terlalu kelihatan ya. Satu, mereka memang hanya bisa kebobolan 5 dibanding West Ham yang 6 gitu ya. Tapi bisa juga kita lihat di sini momentumnya ada 2 atau 3 kejadian ya, di mana mereka bisa maju dan agak mengancam lah gitu, dibanding West Ham kemarin yang sama sekali tidak bisa tidak bisa melawan sama sekali West Ham kemarin ya, setelah 20 menit pertama lah gitu. Nah ini, jadi ya ini dari sini menurut saya kita bisa lihat bagaimana memang strategi Arsenal itu ya untuk melawan tim-tim papan bawah ya, bahwa ini mereka ini mendominasi dan melarang, menjaga agar musuh ini tidak bisa punya kesempatan sama sekali. Ya, jadi ini kita lihat mungkin sih nanti kalau ngelawan tim-tim besar strateginya agak berbeda ya. Tapi saya lihat juga inilah strategi yang dilakukan oleh Arsenal ketika melawan Manchester City dan melawan Liverpool juga ya. Jadi meminimalisir kesempatan bagi lawan, sehingga lawan sama sekali tidak punya kesempatan untuk membawa bola ke sepertiga lapangan Arsenal gitu kan. Waktu melawan Manchester City kan juga kira-kira sama seperti itu, menjaga sehingga City itu kesempatannya hampir tidak ada gitu ya. Nah inilah strategi Arsenal saat ini gitu ya. Oke, selanjutnya saya mau ngomong tentang Starboy kita ya, Bukayo Saka ini. Ya, Bukayo Saka dengan usia yang saat ini masih 22 ya. Dia kemarin mencetak 2 gol. Satu dari kotak penalti ya. Itu memang Saka sih pengambil penalti utama lah ya di Arsenal tuh Saka. Tapi juga gol keduanya kemarin luar biasa banget ya. Nah, ini kita lihat. Sebentar. Kita lihat. Oke. Saka ini bentar, apalagi ya, dia ini kemarin untuk penyerangannya ya,
2 dari 2 shot akurasinya, lalu tendangannya ada 1 yang diblok. Ada 48 sentuhan bola dan 6 sentuhan bola itu ada di kotak lawan ya, kotak penalti lawan. Ini yang paling penting itu dia juga ikut membantu pertahanan ini ya. Di Arsenal ini striker kita juga sangat membantu pertahanan. Dan satu lagi yang membuat saya kagum adalah permainan Saka kemarin membuat dia itu menjadi pembanding dengan Cristiano Ronaldo. Ya, jadi permainan dia kemarin membuat membuat Saka ini punya perbandingan dengan Ronaldo ya. Kita lihat ini statistiknya adalah 210 penampilan senior Saka untuk Arsenal ya di semua kompetisi. Ini Saka ini sudah mencetak gol 51 kali dan 49 assist. Ronaldo pada periode yang sama 210 pertandingan dia pertama ya, untuk pertandingan profesional pertama dia itu mencetak 50 gol dan 43 assist gitu. Ya, jadi Saka itu ada 7 kontribusi gol lebih banyak dibanding Ronaldo pada masa karir yang sama gitu. Jadi ya, saya bukan bilang Saka akan seperti Ronaldo, masih terlalu jauh ya. Kenapa? Karena Ronaldo ini memang talenta generasional. Menurut saya bahkan mungkin bukan talenta generasional lagi, ini talenta satu kali seumur hidup gitu ya. Jadi Ronaldo dan Messi ini adalah talenta satu kali seumur hidup yang menurut saya masih lama sekali akan ada orang yang akan bisa menyaingi apa yang dilakukan oleh Ronaldo dan Messi. Jadi menurut saya masih jauh sekali juga perbandingan Saka ini. Tapi menjadi angka yang menarik gitu kan, bahwa Saka ini perkembangannya semakin luar biasa gitu ya. Dan kita harap dia juga bisa segera mengangkat trofi besar lah ya, karena saat ini kan kalau untuk trofi Piala FA dan Community Shield ya kita juga sudah mengangkat ya. Tapi untuk EPL dan Champions League yang saya harap bisa segera terjadi juga untuk Arsenal gitu ya. Nah itu jadi tentang Saka. Selanjutnya saya mau ngomong ini tentang Kai Havertz ya. Kai Havertz ini saya harus ngomong, pada saat awal musim ini saya merasa memang pembelian Kai Havertz ini agak perlu dipertanyakan. Kenapa? Harganya yang luar biasa, lalu gajinya juga sangat luar biasa gitu kan. Havertz ini dibandingkan dengan para pemain Arsenal yang ada saat ini gitu kan, dia dibeli dengan harga yang fantastis, 60 juta pound sterling dengan gaji kalau nggak salah ingat itu sekitar 300.000 pound sterling per minggu. Jadi gaji superstar dengan pembelian juga angka pembelian superstar gitu kan. Jadi apa benar gitu kan dibeli dari Chelsea dengan kondisi seperti itu, kok dia dibeli dengan angka seperti itu. Cuman kita lihat 5 pertandingan terakhir, Havertz ini semakin menemukan performanya ya, bukan hanya menemukan performanya tapi juga menemukan percaya dirinya gitu kan. Yang bisa kita lihat pertandingan awal Havertz dengan 5 pertandingan terakhir. 5 pertandingan awal Havertz lah. Coba lihat lagi 5 pertandingan awal Havertz dengan 5 pertandingan terakhir Havertz saat ini. Percaya dirinya sudah sangat berbeda ya. Jadi percaya dirinya sudah sangat berbeda. Dia lebih berani untuk mengambil resiko, lebih berani untuk melakukan penetrasi gitu ya, dan lebih berani mencoba untuk mengambil kesempatan untuk mencetak gol gitu. Dan untuk teman-teman yang mau nonton Havertz gitu ya,
saya sarankan ini memang pada saat menonton pertandingan secara langsung, cari Havertz dan tonton pergerakan dia tanpa bola, ya. Lihat pergerakan dia tanpa bola. Golnya Odegaard ya kalau nggak salah. Golnya Odegaard itu karena pergerakan Havertz juga yang menurut bukan Odegaard. Sorry, yang ketiga itu golnya siapa ya? Golnya Saka juga, iya golnya Saka yang kedua. Jadi golnya Saka yang kedua, golnya Arsenal yang ketiga kalau saya nggak salah. Itu Saka ketika dia menendang bola, Havertz itu membuka jalan bagi bola. Jadi bukan membuka jalan bagi pemainnya, bukan membuka jalan bagi Sakanya, tapi bagi bolanya untuk bisa mengarah ke gawang gitu kan. Jadi saya untuk teman-teman yang masih mengkritisi Havertz, gol dan asisnya masih sedikit gitu. Enggak, ini untuk harga pemain seperti ini gol dan asisnya masih terlalu sedikit. Saya tadi sekali lagi lihat pergerakan dia tanpa bola ya. Bagaimana dia membuka ruang, membuka kesempatan bagi teman-temannya ya, passing dia yang akhirnya mengarah menjadi gol juga. Havertz ini sudah semakin padu dengan para pemain Arsenal sekarang ya. Jadi kalau dari saya, teman-teman yang masih mengkritisi Havertz, saya sangat ajak ya, tonton pergerakan Havertz pada saat dia tidak memegang bola gitu. Jangan hanya dari golnya kemarin dia juga cantik banget ya, menembus berapa orang gitu kan dengan tendangannya yang kalau menurut saya tendangan dia itu seperti meniti lubang jarum gitu kan. Jadi dengan posisi yang sempit gitu Havertz ya. Jadi terima kasih Chelsea sudah menjual Havertz ke kami, dan sekarang kami sudah bisa memperbaiki Havertz yang sudah kalian rusak gitu kan. Ya, selanjutnya kita dari penyerangan balik ke defense ya. Jakub Kiwior ini juga 2-3 pertandingan terakhir ini semakin menunjukkan kemampuan dia ya. Dan menurut saya nanti kalau Jurrien Timber sudah kembali, Zinchenko, Tomiyasu sudah kembali, menurut saya Kiwior ini sudah menunjukkan bahwa bukan hanya menunjukkan, menurut saya dia sudah mengklaim bahwa back kiri itu adalah posisi dia ya. Permainan dia sudah sangat dingin, sudah sangat matang gitu. Dan saya juga melihat kenapa Edu ini pada saat pembelian Kiwior ini sangat-sangat merahasiakan gitu kan. Jadi pembelian Kiwior ini amat sangat dirahasiakan. Jadi pada saat mau beli Kiwior itu ada satu klausul bagi klub pemiliknya bahwa kalau sampai negosiasi pembelian Kiwior itu bocor ke media, maka negosiasi batal gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Edu itu sangat berhati-hati saat pembelian Kiwior. Dan pada saat jadi Kiwior itu kan diumumkan Arsenal beli itu setelah dealnya sudah beres ya. Jadi sudah tanda tangan, sudah semuanya, baru pemberitaan itu muncul di media ya. Jadi Kiwior ini memang pembelian yang sangat rahasia waktu itu gitu. Dan akhirnya kelihatan kenapa Kiwior ini memang sangat diincar oleh Edu dan kawan-kawan gitu kan. Permainan dia 2-3 pertandingan terakhir ini menurut saya sudah sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat ini ya, sebentar, Kiwior. Nah ya, untuk dia kemarin bermain full 90 menit ya, ada satu assist juga kemarin kan, lalu menciptakan satu peluang yaitu dari asisnya dia itu kemarin ya. Lalu 66 sentuhan kepada bola, ada satu akurat long ball ya.
Untuk dari pertahanan ini dia ada 1 kali membuang bola, itu dengan kepala ya. 1 kali memotong passing lawan, ada 6 tindakan pertahanan, dan ada 1 kali dia merebut kembali bola gitu kan. 4 kali duel, 2 kali yang dia menangkan. Yang dimenangkan itu adalah duel udara ya. Lalu melakukan 2 pelanggaran. Nah ini yang menurut saya juga menarik, dia luar biasa, bukan hanya dari sisi pertahanan tapi juga dari sisi penyerangan sudah mulai berani ya ini Kiwior ini. Jadi ya harus diperhatikan Jakub Kiwior ini ya, bagaimana perkembangannya dia nanti di Arsenal, dan umurnya juga masih sangat muda, masih 24 ya. Oke, selanjutnya teman-teman mungkin melihat thumbnail saya itu, ngapain ada si Mudryk di situ. Ya, segmen terakhir ini, segmen kelima, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mykhailo Mudryk sudah memilih Chelsea ya, bukan Arsenal, karena dengan perginya Anda ke Chelsea ini memungkinkan kami untuk bisa mendapatkan Leandro Trossard dari Brentford gitu kan. Dan ya ini menurut saya saat ini ya, Trossard ini adalah jawaban dari kebutuhan Arsenal akan central forward. Saya berkali-kali bilang bahwa central forward yang dicari oleh Arsenal ini bukan tipe striker murni. Ya, jadi bukan tipe Haaland, bukan tipe Nunes gitu, tapi inilah striker yang dicari oleh Arsenal. Ya, yang dia bisa bergonta-ganti posisi secara cair di tengah-tengah pertandingan, bertukar-tukar dengan Martinelli dan Saka. Kadang dia di tengah, di kiri, dan di kanan, tidak bisa ditebak gitu. Dia membuka ruang, dia juga mencetak gol. Gitu. Trossard ini ya, kalau kita lihat sebentar. Ya ini saat ini dia sudah 7 gol dan 1 assist. Tadi kalau kita lihat sebenarnya tadi dengan Havertz ya. Havertz juga musim ini kira-kira 6 gol 1 assist gitu kan. Jadi ya nggak beda jauh nih Trossard sama Havertz gitu. Nah, Trossard ini juga dia sangat mematikan gitu, dan dia jadi bukan hanya membuka ruang tapi juga bisa mengancam. Makanya ini menurut saya yang sangat, dia adalah upgrade dari Eddie Nketiah yang kita cari-cari gitu kan. Kenapa? Karena Eddie Nketiah ini, dia positioning, saya selalu bilang Nketiah itu positioningnya bagus, tapi dia untuk finishingnya tidak bisa mengancam, sehingga para defender lawan juga tidak terlalu menjaga Nketiah gitu kan. Ngapain jagain Nketiah? Karena mereka tahu bahwa Nketiah tidak bisa finishing. Ini berbeda dengan Trossard ya, yang dimana kalau dia nggak dijaga, dia akan mencetak gol. Tapi kalau dia dijaga, ini akan membuka ruang bagi teman-teman yang lain, membuka ruang bagi Saka, membuka ruang bagi Martinelli, membuka ruang bagi Odegaard, membuka ruang bagi Havertz gitu kan. Jadi inilah pemain central forward yang dicari-cari oleh Arsenal gitu kan. Jadi bukan tipe pemain yang bisa 20 gol setiap musim gitu ya, tapi pemain yang bisa mengancam, tapi pada saat yang sama juga bisa membuka ruang bagi teman-temannya gitu. Jadi bukan pemain yang bisa menciptakan gol dari peluang yang tipis, tapi adalah pemain yang bisa menciptakan peluang bagi teman-temannya saat dia peluangnya hanya tipis gitu ya. Jadi inilah strateginya Arsenal, permainan Arsenal yang menurut saya berbeda dengan strategi berbeda strategi dengan klub-klub besar lain. Ya, jadi berbeda strategi dengan Manchester United, berbeda strategi dengan Manchester City, berbeda strategi dengan
Liverpool, di mana mencari striker yang bisa mencetak gol pada saat pada saat peluang tipis gitu kan, saat half chance gitu, atau bahkan quarter chance gitu bisa mencetak gol. Arsenal ini mencari central forward yang dimana kalau kesempatan bagi dia tipis itu bisa membuka ruang, memberikan kesempatan pada teman-temannya yang lain gitu ya. Jadi di situ makanya ketika para pundit lain ngomong gitu kan bahwa Arsenal ini bahwa Arsenal ini butuh striker. No, kita bukan butuh striker yang tipe-tipe Osimhen, tipe-tipe Vlahovic apalagi lah gitu kan. Bukan tipe-tipe striker seperti itu yang Arsenal cari gitu kan. Dan inilah menurut saya yang sudah ditunjukkan Trossard gitu. Kalaupun Arsenal musim depan beli striker, menurut saya akan mencari striker yang profilnya kira-kira seperti ini. Jadi jangan kaget kalau kita nggak akan ngejar pemain-pemain seperti Osimhen, lalu siapa lagi striker, Ivan Toney menurut saya juga nggak akan ke sana juga ya. Ke Toney menurut saya mungkin nggak akan ke sana. Siapa lagi? Ya jadi kira-kira seperti itulah, bahwa Arsenal tidak akan mencari striker murni yang punya profil seperti Haaland, Nunes, Højlund. Itu bukan tipe-tipe striker seperti itu yang dicari oleh Arsenal gitu ya. Dan balik lagi tadi ya ke Mudryk, terima kasihnya tadi ya, ini ya, sejak pembelian dari Januari 2023 kemarin 49 pertandingan dengan 9 gol dan 12 assist, berbanding dengan Mudryk yang hanya 4 gol dan 5 assist sejak Januari 2023. Ya sekali lagi ini terima kasih kepada Kang Mudryk ya. Ini sebentar ya, ini tadi ya angkanya. 9 gol, 12 assist berbanding 4 gol dan 5 assist gitu. Ya inilah makanya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mudryk, karena dengan Anda dengan Anda memilih Chelsea, kami dapat Leandro Trossard gitu. Ya itu aja sih dari saya untuk 5 hal dari pertandingan Arsenal kemarin ya, membantai Burnley 5-0. Pertandingan yang luar biasa, dan kita harap untuk pertandingan ke depan bisa mengulang lagi angka-angka seperti ini. Dan yang paling dekat nanti Kamis ya, pertandingan babak 16 besar Champions League melawan Porto. Kita lihat nanti kalau di pertandingan Eropa bagaimana permainan Arsenal. Ya itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang kemarin juga sudah nemenin saya nonton live ya, di segmen komen bareng kita. Dan untuk teman-teman yang suka konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan kalau teman-teman punya pendapat lain tentang pertandingan Arsenal kemarin, boleh yuk ditulis di kolom komentar. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.